Selama perang, Israel disebut-sebut mendirikan atau mendukung beberapa kelompok bersenjata di Gaza yang tugasnya mendampingi operasi militer, menyusup ke wilayah-wilayah Hamas, serta menjaga ketertiban di zona-zona tertentu. Salah satu nama yang paling sering nongol, Yasser Abu Shabab. Abu Shabab, kata media operasional di Timur Rafah, dipakai untuk patroli wilayah yang sudah dibersihkan dari pejuang Hamas atau Jihad Islam, membantu pengawasan wilayah pengungsian, dan ikut ngumpulin intelijen. Tapi, dia dan kelompoknya menyangkal tuduhan kolaborasi, bilang kalau tujuan mereka melindungi warga Palestina dari teror Hamas dan bahwa senjata yang dipakai hanyalah senjata lokal. Tapi dari sudut Hamas dan dari warga Gaza, kelompok kayak gini dianggap pengkhianat. Bahkan, pengadilan di Gaza sudah pernah memberi Abu Shabab tenggat waktu untuk menyerahkan diri dengan tuduhan pengkhianatan, kolaborasi, dan pembentukan milisi bersenjata. Dalam laporan Israel Hayom, muncul perbedaan sikap kuat di antara dua institusi keamanan Israel, militer, dan Badan Intelijen Dalam Negeri, Shin Bet. Shin Bet, menurut laporan itu sempat mengusulkan supaya para anggota milisi dan kolaborator itu dipindahkan ke kamp tertutup dekat perbatasan Gaza setelah perang usai. Tujuannya, sebagai langkah sementara untuk melindungi mereka dan menjaga kendali keamanan. Tapi usulan itu ditolak mentah-mentah oleh militer. Kepala Komando Selatan Israel disebut menilai potensi ancaman dari mereka terhadap warga sipil Israel jauh lebih besar daripada kewajiban memberi perlindungan. Menurut intelijen militer Israel, ada info bahwa sebagian milisi ini malah kabur setelah dikasih janji amnesti oleh Hamas. Keberadaan mereka di dekat pemukiman Israel dianggap berisiko tinggi untuk infiltrasi atau serangan setelah fase tempur usai. Jadi prinsipnya, Shin Bet bilang lindungi dulu, kontrol dulu, sedangkan militer bilang terlalu bahaya buat dilepas begitu aja. Dan militerlah yang dominan di pengambilan keputusan di momen kritis ini. Kalau militer tetap menolak evakuasi, maka kolaborator dan pejuang lokal yang selama ini dipakai akan tertinggal begitu perang usai. Tapi apa boleh buat, militer Israel khawatir licinnya kelompok itu, risiko mereka balik beraksi, atau muncul gelombang balas dendam di Gaza jika mereka berjaga-jaga. Di sisi lain, kelompok HAM dan advokat hak asasi manusia memperingatkan, di bawah hukum internasional, jika warga sipil terlibat membantu pasukan asing dan mereka menghadapi ancaman nyata terhadap keselamatan mereka, maka negara yang dibantu itu punya kewajiban moral dan legal untuk melindungi mereka. Itu argumen yang kuat, tapi dalam realita perang, keamanan ekstrim, seringkali argumen moral kalah melawan argumen keamanan nasional. Ditambah lagi, Gaza pasca perang masih hancur berkeping-keping, belum ada otoritas yang jelas, stabilitasnya masih goyah. Orang-orang yang dulu jalur kolaborator sekarang takut kena serangan balasan dari kelompok lain atau dianggap pengkhianat oleh masyarakat sendiri. Beberapa pejabat intelijen Israel bahkan sempat membahas evakuasi kolaborator berisiko tinggi, tapi rencana itu diblokir oleh komando militer secara politis, takut memicu kemarahan publik Israel sendiri. Teman-teman, ini problemnya bukan sekadar apa yang harus dilakukan terhadap musuh, tapi apa yang harus dilakukan terhadap mereka yang selama ini dianggap sekutu tak resmi, tapi bisa jadi beban besar ketika konflik mereda. Israel berada di situasi riskan. Kalau dia bikin evakuasi massal, publik Israel bisa ngamuk anggap itu hadiah untuk pengkhianat. Tapi kalau dia tinggalkan mereka begitu aja, risiko pembalasan, chaos, dan tragedi kemanusiaan di Gaza makin besar. Kalau menurut gue sih, secara ideal harus ada titik tengah, langkah perlindungan terbatas, misalnya transfer ke tempat aman, pengawasan ketat, diuji secara selektif, bukan evakuasi massal spontan. Tapi dengan prioritas keamanan, militer Israel jelas lebih milih aman dulu dibanding lindungi dulu. Humanitarian idealisme di medan perang kadang kalah oleh ancaman nyata di dunia nyata. Teman-teman, meski di atas kertas Israel udah ngumumin gencatan senjata sama Hamas, faktanya di lapangan cerita damai itu kayak cuma tempelan diplomatik. Bukan cuma Gaza yang masih berantakan, tapi sekarang Lebanon juga kena getahnya. Israel lagi-lagi nunjukin kalau gencatan senjata versi mereka cuma sebatas wacana, bukan komitmen.
Mereka nyerang Lebanon padahal jelas-jelas udah ada kesepakatan buat berhenti saling tembak. Serangan udara Israel ke wilayah selatan Lebanon beberapa waktu lalu bikin situasi makin panas. Warga sipil yang udah mulai balik ke kampungnya karena ngerasa perang udah reda, malah disambut rudal dan peluru. Beberapa laporan nyebut sejumlah orang tewas dan puluhan luka-luka. Hebohnya lagi, serangan ini terjadi setelah perjanjian gencatan yang semestinya bikin perbatasan adem. Tapi nyatanya, Israel tetap ngegas, bilang mereka cuma merespons ancaman dari Hizbullah. Padahal yang kena bukan markas milisi, tapi rumah-rumah warga biasa dan lahan pertanian. Di Beirut, terutama di kawasan Dahiyeh, ledakan juga sempat terdengar setelah Israel ngeluncurin serangan udara. Alasan mereka sama, membalas tembakan roket lintas perbatasan. Tapi teman-teman, ini kayak siklus tanpa ujung. Sekali ada alasan, rudal langsung terbang. Padahal gencatan senjata itu harusnya berarti berhenti. Bukan berhenti, tapi boleh nyerang kalau ada alasan. Dunia internasional pun mulai nyadar, kalau Israel kayak lagi main drama politik aja, tampak mau damai di depan, tapi tangan mereka masih sibuk pencet tombol rudal di belakang layar. Yang lebih bikin miris teman-teman, di saat dunia lagi sibuk ngomongin perdamaian, Israel malah nyerang simbol kebebasan informasi, kantor berita Al Jazeera di Ramallah, Palestina. Serangan itu bukan cuma sekedar razia kecil-kecilan. Pasukan Israel datang, masuk ke kantor Al Jazeera, nyita peralatan, dan langsung ngumumin perintah penutupan selama lebih dari sebulan. Alasannya, katanya Al Jazeera mendukung terorisme, tapi sampai sekarang nggak ada bukti konkret. Bayangin aja, media yang kerja buat ngasih informasi ke publik malah dituduh jadi ancaman keamanan. Itu kayak logika kebalik. Yang nembak disebut pembela diri, yang ngelapor malah dibilang provokator. Pihak Al Jazeera sendiri nyebut langkah itu sebagai tindakan kriminal yang terang-terangan melanggar kebebasan pers. Mereka bilang, Israel sengaja mau bungkam media yang masih berani ngangkat suara dari Gaza dan tepi barat. Laporan Reuters juga ngasih gambaran yang sama. Pasukan bersenjata masuk dengan surat resmi dari otoritas Israel, nyegel kantor, dan melarang semua kegiatan liputan. Nggak ada diskusi, nggak ada kesempatan banding, cuma perintah sepihak. Amnesty International bahkan langsung ngecam keras tindakan itu. Mereka bilang ini bukan sekadar serangan ke kantor berita, tapi simbol dari bagaimana Israel berusaha ngontrol narasi konflik. Dengan membungkam media, mereka bisa nentuin sendiri versi cerita yang mau didengar dunia. Kita semua tahu, di perang modern, senjata paling kuat bukan cuma rudal, tapi juga informasi. Israel kayaknya sadar banget soal itu. Jadi sambil mereka ngegas di medan tempur Lebanon, mereka juga ngegas di medan narasi, supaya dunia cuma dengar satu suara, suara mereka sendiri. Padahal, kalau dilihat dari sisi kemanusiaan, tindakan kayak gini justru bikin makin banyak orang ngerasa skeptis sama niat damai yang diklaim Israel. Sekarang bayangin teman-teman, di satu sisi mereka tanda tangan gencatan senjata, tapi di sisi lain mereka masih ngeledakin perbatasan dan ngerazia media. Gimana dunia mau percaya kalau mereka serius mau damai? Gencatan senjata akhirnya kelihatan kayak strategi politis buat ngatur ulang posisi, bukan langkah tulus buat berhenti perang. Israel kayak main dua peran sekaligus, di depan kamera tampil diplomatis, tapi di belakang layar tetap jadi mesin perang yang nggak bisa berhenti muter. Sementara itu, warga di Gaza, di Lebanon, di tepi barat, semuanya masih hidup di bawah bayang-bayang serangan. Setiap kali ada ledakan, setiap kali media dibungkam, satu hal yang makin jelas, Israel belum siap berhenti. Mereka masih main dengan cara lama, kuasai wilayah, kuasai cerita, kuasai wacana. Dan selama itu terus berlangsung, kata gencatan senjata gak lebih dari formalitas politik. Damai belum turun ke bumi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.